Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah juru selamat kami. Kami datang beribadah kepada Engkau untuk memuji, memuliakan nama Engkau dan merasakan hadirat-Mu. Tuhan, ampuni dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, agar kami boleh beribadah kepada Engkau dan kami memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama Engkau dan kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salah satu tanda bersukacita, kita menari, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, bagi Tuhan yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada kutu mengikatku, pujiku. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada kutu mengikatku, pujiku. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Engkau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
di dalam surga Tuhan Yesus Kristus. Sungguh benar Tuhan, hanya Engkau kekuatan dalam kehidupan kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu mempedulikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Sebentar Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jumpa kembali di dalam ibadah streaming GPDI Mahanaim Rembang Minggu 6 Desember 2020. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Demikian firman Tuhan, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada orang yang sakit lumpuh waktu itu digotong oleh 4 orang. Karena dia tidak bisa pergi untuk menjumpai Yesus sendiri, maka dengan bantuan, dengan pertolongan orang, mungkin kerabatnya, saudaranya, sehingga dia harus digotong untuk bertemu dan berjumpa dengan Yesus, untuk menikmati mujizat, sehingga dia akhirnya bisa berjalan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata untuk bisa ketemu Yesus waktu itu, mereka tidak semulus dengan yang mungkin mereka bayangkan untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak segampang, semulus dengan apa yang mungkin mereka bayangkan waktu itu. Kenapa? Karena mereka mengalami ada beberapa kesulitan untuk mereka berjumpa dengan Yesus waktu itu. Nah, kita akan melihat beberapa kesulitan. Kesulitan yang pertama ketika mereka berjumpa dengan Yesus di ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat dan seterusnya. Jadi di ayat yang pertama dikatakan bahwa kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus ada di Kapernaum. Ketika Yesus ada di Kapernaum, waktu itu Yesus ada di Kapernaum. Kita akan melihat ada satu kesulitan yang pertama untuk mereka berjumpa dengan Yesus. Itu yang pertama, itu adalah waktu. Waktu mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Seringkali gini ya, setiap Yesus berada di satu tempat, dia berkunjung di satu daerah atau di satu tempat, itu respon orang-orang begitu cepat sekali, mereka datang dengan cepat-cepat untuk mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, untuk mendengarkan pengajaran Yesus, untuk mereka menerima mukjizat dari Yesus. Respon mereka begitu cepat sekali. Contoh di pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Ya, ketika Yesus ada di danau, banyak orang mengikutinya. Di ayat yang ke-20, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula.
ketika Yesus di rumah, banyak orang berkerumun. Di pasal yang keempat, ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Jadi saya ulangi, ketika Yesus hadir, datang, berkunjung di satu tempat, untuk dia menginjil, dia memberitakan firman, mengadakan mujizat, itu respon orang begitu cepat sekali, mereka datang, dan itu enggak sedikit orang. Alkitab mencatat bahwa banyak orang yang datang kepada Yesus untuk berjumpa dengan Yesus. Sehingga di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, di dalam pokok perikop yang kita baca tadi, ketika orang lumpuh ini digotong oleh orang untuk berjumpa dengan Yesus, Alkitab mencatat bahwa itu sudah tidak ada tempat dan rumah itu penuh sampai ke depan penuh. Mereka mengalami, yang pertama adalah mengalami apa yang namanya kesulitan waktu. Kenapa saya katakan mengalami kesulitan waktu? Beda dengan orang yang sehat. Ya, kalau ada orang sehat, tahu Yesus datang di satu tempat daerah, mereka akan lari, mereka akan cepat-cepat datang ke tempat tersebut dan berjumpa dengan Yesus. Lah, orang-orang ini yang membawa orang sakit ini lumpuh, tidak bisa berjalan. Untuk datang kepada Yesus harus digotong oleh 4 orang. Lah, untuk menyiapkan dia untuk datang kepada Yesus, belum menyiapkan tilamnya, belum menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang lain, dan itu memakan apa yang namanya waktu. Sehingga tidak heran ketika datang ke Kapernaum, rumah itu sudah penuh. Artinya apa? Yang pertama, mengalami kesulitan waktu. Ketika apa? Ketika mereka untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, hari-hari ini adalah waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sulit. Ya, kita hidup, firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman akan datang masa kesukaran. Kita hidup semakin hari bukan semakin gampang mudah, tetapi semakin hari semakin sulit. Jadi kita mengalami, yang pertama adalah mengalami kesulitan waktu. Kita hidup di masa-masa yang sulit, di tahun-tahun yang sulit, di hari-hari yang sulit. Tetapi apa yang firman Tuhan datang kepada kita, walaupun mereka mengalami kesulitan waktu untuk berjumpa dengan Yesus, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk mereka berjumpa dengan Yesus, merasakan hadirat Tuhan, dan mereka mengalami apa yang namanya mujizat di dalam kehidupan mereka. Dengan adanya COVID-19 yang sedang menggoncang bangsa Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, semua manusia mengalami apa yang namanya kesulitan di hari-hari ini, di waktu ini. Dan itu tidak hanya berdampak kepada orang yang di luar Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan juga mengalami itu. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, walaupun kita mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita, waktu-waktu, hari-hari, tahun-tahun yang sulit di dalam kehidupan kita, jangan menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kesulitan apa yang mereka alami ketika mereka ingin berjumpa dengan Tuhan? Di ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Yang pertama, mereka mengalami kesulitan waktu. Yang kedua yang mereka alami adalah ketika berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami kesulitan tempat. Karena waktu itu rumah itu sudah penuh, bahkan di depan pintu pun sudah dipenuhi dengan banyak orang. Mengalami apa yang namanya kesulitan tempat. Ini yang mungkin dialami oleh anak-anak Tuhan, orang percaya, saya dan saudara. Mungkin kita mengalami apa yang namanya kesulitan tempat. Artinya gini ya, tempat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita,
mungkin kita merasa nggak kuat dan kita berkata, Tuhan, saya mengalami masalah yang sulit ketika Tuhan taruh saya di tempat ini. Di dalam pekerjaan apapun atau di dalam sekolah, bahkan dalam kuliah atau bahkan mungkin di dalam pelayanan. Kita mengalami sepertinya tempat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita itu tempat yang sulit. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, belajar dari orang-orang yang membawa orang lumpuh ini datang kepada Tuhan. Walaupun sepertinya mereka mengalami kesulitan tempat untuk mereka berjumpa dengan Tuhan, tidak ada tempat lagi untuk mereka datang kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah jangan menyerah. Amin. Orang lumpuh ini mereka tidak menyerah. Yang mereka lakukan adalah mereka membongkar atap rumah dan mereka menurunkan orang lumpuh itu sehingga mereka ada tepat di depan Yesus. Kalau orang yang mudah menyerah ketika melihat tantangan di depan, ketika melihat rumah itu sudah dipenuhi dengan orang dan tidak bisa masuk ke dalam untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau orang yang mudah menyerah, dia akan pulang ke rumah dan akhirnya tidak mendapat apa yang namanya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi beda, orang-orang ini memiliki mental yang tidak mau menyerah sekalipun kelihatannya sulit. Mereka membongkar atap rumah itu sehingga mereka masuk tepat di depan Yesus sehingga mereka mengalami apa yang namanya mujizat. Jadi hal yang pertama ketika mungkin di dalam kehidupan kita, tempat yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam melayani, sepertinya satu tempat yang sulit. Yang pertama, jangan menyerah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Ketika sepertinya Tuhan taruh kita di satu tempat yang sulit. Kejadian 26 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abram. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abram ayahmu. Ishak mengalami tempat yang sangat sulit waktu itu. Kenapa? Tempat di mana dia berada di negeri orang Filistin, tepatnya di Gerar, waktu itu mengalami apa yang namanya kekeringan. Kalau mengalami kekeringan, pasti otomatis mereka mengalami kelaparan karena tidak ada stok bahan makanan. Lah, dia mencoba untuk apa? Ishak mencoba untuk pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir, tetapi Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir. Tetaplah di negeri itu. Aku akan memberkati engkau. Jadi gini ya, Mesir itu adalah tempat yang sangat subur. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Mesir itu seperti taman Tuhan. Berlimpah-limpah stok makanan, pertanian di sana subur sehingga apa? Sehingga mereka berlimpah-limpah bahan makanan. Sehingga Mesir mungkin dijadikan satu tempat pelarian ketika suatu bangsa atau negeri mengalami satu kekeringan atau kelaparan dan mereka akan lari ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Dan itu terjadi di zaman Abraham pun sudah terjadi seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa jangan pergi ke Mesir sekalipun itu tempat yang sulit. Lah, yang dilakukan Ishak ketika dia mengalami tempat yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya sulit, apa yang dilakukan dia? Di ayat yang ke-12 yang dilakukan Ishak adalah, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Yang dilakukan Ishak di tempat yang sulit, dia tidak lari dari tempat itu,
Dia tidak tinggalkan tempat itu, dia tidak menyerah dengan tempat itu, tetapi dia berjuang dan yang dilakukan dia adalah dia menabur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin kita mengalami apa yang dialami oleh Ishak. Sepertinya tempat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, dalam sekolah, kuliah, bekerja, melayani, sepertinya tempat yang sulit. Sepertinya kita berkata kepada Tuhan, saya mau menyerah dan saya mau tinggalkan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, mungkin tempat itu sulit buat kita. Jangan berhenti menabur. Tabur kesetiaan, tabur ketaatan, tabur kasih, tabur pengorbanan, setia sama Tuhan. Percayalah di tempat yang sepertinya mungkin sulit bagi kita, kalau Tuhan memberkati Ishak, Tuhan yang sama juga sanggup memberkati saya dan saudara 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita di saat hari ini. Mungkin di dalam kehidupan kita mengalami apa yang namanya kesulitan dalam kekristenan kita. Kesulitan waktu, kesulitan di mana tempat yang harus kita lakukan. Jangan berhenti untuk kita datang mencari Tuhan. Jangan menyerah. Lalu kita menabur. Tabur ketaatan, tabur kesetiaan, tabur pengorbanan, tabur pengabdian kita sama Tuhan. Tabur doa kita sama Tuhan. Percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita sehingga kita dapat bertahan. Walaupun kita hidup di waktu-waktu, di hari-hari yang sulit, bahkan tempat yang sulit yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan, berterima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat persekutuan yang indah, kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, bahkan boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun kami hari-hari ini hidup di masa-masa yang sulit, di tahun yang sulit, di hari-hari yang sulit. Tetapi kami mau tetap itu semua tidak menghalangi kami untuk kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak menyerah dengan keadaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Situasi yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap berjuang bersama dengan Engkau. Kami mau tetap terus menabur di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menuai apa yang kami tabur di dalam kehidupan kami. Terima kasih berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap masalah persoalan yang mereka alami, Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.